Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa hadir di tempat ini, kita akan meninggikan, memuliakan nama Dia. Selamat datang semuanya dan mempersiapkan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Satu hari Mahatma Gandhi itu ditanya dan dia menjawab dengan sebuah statement. I like your Christ, but I don't like your Christianity. Dia berkata, saya suka dengan Kristus yang kau sembah, tapi aku gak suka dengan kelakuanmu sebagai orang Kristen. Kenapa demikian? Pada waktu dia pengen untuk datang ke ibadah, karena dia cuma pakai kain dan kemudian dia nggak pakai sepatu, dia juga nggak pakai sendal, jadi dengan kaki telanjang. Asar yang di depan itu mengusir dia, karena dia berpikir bahwa gereja ini adalah tempat orang-orang bersih. Makanya dia akhirnya nggak masuk ke gereja. Singkat cerita, dia nggak pernah mengakui sebagai orang Kristen, walaupun karya-karyanya begitu banyak, itu terinspirasi dengan firman Tuhan. Kenapa demikian? Gereja menolak dia. Itu ekstrim. Dan saudara, kita datang kepada Tuhan, kita bukan berarti mau semaunya sendiri. Dan memang gaya hidupnya dari Mahatma Gandhi seperti itu. Tapi kalau saudara punya baju, punya pakaian yang baik, punya sepatu, ya, datang sama Tuhan dengan pakaian yang rapi, yang setuju katakan amin. Tapi kalau saudara nggak punya, saudara pakailah apa adanya. Karena yang Tuhan lihat adalah hatimu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan lihat hati. Jadi siapapun yang hadir di tempat ini, Tuhan lihat hati. Namun satu hal juga yang perlu saudara dan saya perhatikan. Saudara, kita perlu datang sama Tuhan, menghormati Tuhan atas kehadiran Tuhan di tempat ini, karena Dia Raja di atas segala raja. Saudara, kenapa saudara ketika WL ngajak nyanyi ada yang berdiri, saudara, terus saudara ikut-ikut berdiri. Saudara, hukumnya bukan wajib saudara untuk berdiri. Tapi ketika satu pertemuan, katakanlah seorang pemimpin besar mau masuk ke dalam ruangan itu, maka ada protokoler dan seorang MC akan berkata begini, hadirin yang terhormat, sebentar lagi Bapak Presiden Prabowo akan memasuki ruangan. Silahkan kita semua bangkit berdiri. Pakai protokoler. Dan kita tahu Yesus sudah ada di tempat ini, amin. Amin. Tanpa ada protokoler, hati kita menghormati Dia. Saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk, yang jelas saudara menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sehingga ketika saudara berdiri, saudara tahu kenapa saya harus berdiri. Karena saya tahu di tempat ini saya memuji, menyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, lebih dari Prabowo, lebih dari Jokowi, lebih dari pejabat apapun. Karena saya tahu di sini ada Raja di atas segala raja. Hari ini yuk persiapkan hatimu supaya saudara mengerti kebenaran ini. Dan ketika saudara harus berdiri, saudara menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Mungkin juga saudara ada yang mau tersungkur, tersungkurlah. Jadi kita menghormati kehadiran Tuhan. Kalau saudara mau duduk terus begitu aja nggak apa-apa, sambil buka HP, baca WA, ya itu yang salah saudara ya. Karena kita tahu Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami siap memuliakan Engkau. Lebih dari itu kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dan dalam fellowship ini kami mau diberkati lewat
fellowship kami ini dari awal sampai pada akhir. Karena kami tahu kehadiran-Mu membawa berkat buat kami sekalian. Dalam nama Yesus yang siap memuji memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Hari ini kita semua datang di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah. Sama-sama kita mau membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita semuanya bukan cuma kita hanya memuji Tuhan lewat bibir saja. Tapi kita juga mau datang dengan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Bawa sembah kita di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduan
persembahkan hati kami Tuhan. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu, Karena kami aman di dalam kasih-Mu. hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami dengan, bawa ku
janji-Mu ya dan amin. Karena itu kami mau terus memegang janji-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Tuhan yang kami sembah. Satu-satunya Tuhan. Yang Raja di atas segala Raja. Karena itu kami mau terus bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita semuanya siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Karena itu kita mau lebih mendekat lagi pada Tuhan. Kita mau masuk lagi ke dalam hadirat-Nya. Membawa pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari kita semua angkat tangan kita sama-sama. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semuanya sorakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku. Bersorak siap-siap bersorak bagi Tuhan. Come on. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih dan rahmat-Nya Tuhan terhadap kita tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Mari kita semua yang merasakan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sama-sama kita mau angkat jempol kita tinggi-tinggi. Kita mau katakan, Yesus baik, Engkau baik. Kasih setia-Nya tidak akan berubah selama-lamanya. Mari semuanya siap-siap katakan. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yesus baik, Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, sama-sama katakan amin. Kasih dan rahmat Tuhan bagi kita selalu dilimpahkannya, tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, dari hari
raga dan dua, kita mau sama-sama bersorak untuk Allah kita yang perkasa. Come on, 1, 2, 3, go. Yang wanita saja. Yang pria. Sama-sama semua. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Yes, Kau sangat perkasa Tuhan. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganmu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kasih dan rahmat Tuhan sangat besar bagi kita. Tidak pernah habis-habisnya, selalu berkelimpahan. Tapi ada satu kasih yang sangat terbesar di dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu,
kami telah ditebus, kami dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar pesan firman-Mu dan kami akan membawa anak-anak kepada Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan melalui satu keluarga yang akan menyerahkannya kepadamu. Dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, saya mengundang keluarga Alvin Stefanus dengan Hana Bianca yang akan menyerahkan putrinya, kembar ya. Oh, kembar. Saya tidak sebut nama panjangnya ya, nama panjangnya. Nama pendeknya ya Lili dan Lala. Kalau panjangnya Lala gitu ya, panjang ya. Lili dan Lala boleh bawa ke depan. Haleluya. Saudara menyerahkan kepada Tuhan berarti mengambil tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengasuh dan menyerahkan pada Tuhan berarti ada satu tanggung jawab yang mereka akan didik mereka. Ini ya, Lili dan Lala, oke ya. Dan saudara Hana Bianca ini dari sekolah minggu ya dulu ya. Dari sekolah minggu sampai hari ini ya adalah pribadi yang setia, yang luar biasa. Dan sebelum menyerahkan putri-putrinya, boleh Alvin mewakili untuk membuat sebuah komitmen sebagai orang tua. Silakan dibaca ya Alvin ya, dengan suara yang keras, dikasih mic ya. Mic-nya mana ya? Ya. Dibantu boleh ya, dipegang. Ya oke. Silakan 2, 3. Komitmen orang tua dalam penyerahan anak. Kami sebagai orang tua berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Akan membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. 2. Akan menjadi teladan dalam iman, kasih dan kesetiaan kepada Kristus. 3. Akan mendidik anak ini dengan doa, pengajaran firman dan disiplin rohani. 4. Akan membawa anak ini kepada persekutuan jemaat Tuhan agar ia tumbuh dalam kasih Kristus dan pelayanannya. 5. Akan menyerahkan hidup anak ini sepenuhnya ke dalam rencana dan panggilan Tuhan, serta mendukungnya untuk menggenapi kehendak-Nya. 6. Akan mendukung visi misi GBI Citra Garden 2 dengan menjadi anggota jemaat dan setia beribadah di GBI Citra Garden 2, serta mendukung acara bersama seperti terlibat dalam komsel, pemuridan, dan event-event gereja. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami berkomitmen setia mengarahkan anak ini kepada Tuhan yang adalah Bapa, Juru Selamat, dan Gembalanya yang sejati. Amin, haleluya. Sekali lagi, Bianca adalah anak sekolah minggu dulu ya. Setahu saya sampai hari ini dia adalah orang yang setia. Walaupun setelah setia ada komitmen dari orang tua untuk tetap setia karena akan jadi teladan buat anak-anaknya ketika dia setia membaca firman, berdoa dan beribadah. Yuk saudara, kita doakan ya, kita doa ya. Mana yang Lala? Lala, ini Lili ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih pada saat ini kami membawa kedua anak ini kepada Tuhan. Kami berdoa buat kedua orang tua Tuhan yang telah Tuhan karuniakan satu berkat buat Alvin Stefanus dan Hana Bianca. Biarlah Tuhan lewat kehadiran putri-putrinya ini Tuhan boleh diberikan hikmat Tuhan dan mereka terus Tuhan menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anak mereka dalam nama Yesus. Hari ini aku menyerahkan engkau Lala ke dalam tangan Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya engkau menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, diberkati Tuhan dan menjadi anak yang cerdas, yang pinter, yang manis.
Tuhan berkati engkau. Dalam nama Yesus aku serahkan engkau kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga engkau Lili, Tuhan terus akan memberkati engkau dan engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi anak yang cerdas, yang cantik, dua-duanya diberkati Tuhan, jadi teladan di tengah keluarga, dan bahkan ketika engkau nanti besar jadi anak yang berhasil. Tuhan berkati engkau ya. Dan aku serahkan hari ini kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ya. Silakan kembali ke tempat saudara. Haleluya. Tuhan berkati. Nanti aktenya akan diserahkan oleh Ibu Agustina ya. Itu diterima. Oke. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan cukup jelas. Saudara, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita oleh karena ketika kita masih dalam dosa. 2000 tahun lebih yang lalu Yesus mati buat kita dan kita belum lahir. Itu artinya bahwa inilah kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Romo Katolik yang bernama Maximilian Kolbe ya, ada di sebuah kamp konsentrasi yang saat itu ada dalam sebuah tahanan zaman Nazi. Saudara tahu bahwa itu saat itu adalah yang terkenal yang namanya Hitler itu telah membinasakan kurang lebih 6 juta orang Yahudi, saudara. Itu di tahun 1941. Dan saudara, banyak yang mengalami dibunuh banyak sekali ya. Salah satunya juga yang terkenal dengan satu bukunya discipleship ya, yang dia berkata bahwa Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Itu yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer. Dia juga mengalami nasib yang sama. Di zaman Hitler itu ada di kamp konsentrasi dan pada akhirnya dia juga dibunuh, saudara. Nah, satu saat saudara, ada seorang bapak saudara yang dia harus juga mengalami eksekusi untuk dibunuh. Ya, untuk dibunuh. Dan saudara, bapak ini berlutut di kaki Al-Gucu dan berteriak, "Tolong Bapak," itu bahasa saya ya. "Tolong Bapak, saya nggak mau. Kenapa? Saya masih punya istri dan anak. Nanti bagaimana istri dan anak saya? Tolong Bapak, tolong Bapak." Saudara, ketika Maximilian Kolbe ini lihat, seorang Romo ini lihat bapak ini dalam kondisi yang sangat sedih karena mau dieksekusi. Saudara, Romo ini langsung berdiri dan berkata kepada Al-Gucu, "Saya akan menggantikan dia. Tolong bebaskan dia dan aku siap untuk dieksekusi." Singkat cerita saudara, Kolbe dieksekusi. Nah saudara, ini sebuah gambaran. Seharusnya yang harus menanggung dosa, menanggung penderitaan adalah kita. Tetapi Yesus telah mati buat kita. Ya saudara, kita yang seharusnya saudara hidup dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena ada pribadi yang namanya Yesus. Yesus menggantikan kita. Kenapa sih saudara? Kok sesederhana itu ya? Kita manusia berdosa, Yesus mati. Dosa yang pertama itu artinya adalah nyimpang dari rencana Tuhan. Nyimpang dari kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Manusia menyimpang semua. Tidak pada jalan yang Tuhan mau. Adam dan Hawa diciptakan. Itu tujuannya adalah supaya Adam dan Hawa memuliakan Tuhan. Mengelola semua bumi yang Tuhan sudah siapkan begitu rupa. Tetapi Adam lebih taat kepada dosa sehingga keluar dari payung. Maka itu yang disebut dengan dosa adalah menyimpang dari Tuhan. Menyimpang dari rencana Tuhan. Akibat dari penyimpangan itu saudara,
Manusia sampai hari ini bukan hanya sekedar menyimpang, menjadi budak dosa. Firman Tuhan katakan bahwa kamu telah ditebus dengan harga yang mahal daripada hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan saudara, berapa banyak orang yang hidup dalam perbudakan. Sebenarnya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara, kita bebas dari perbudakan. Tapi berapa banyak saudara yang masih ada dalam tekanan-tekanan, yaitu yang namanya akibat dan fenomena-fenomena daripada perbudakan dosa. Banyak orang Kristen ya di mana-mana yang mengaku dirinya Kristen tetapi masih hidup dalam perbudakan. Hidup tidak tahu tujuannya. Tujuan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita, contoh sederhana, tujuan kita sebenarnya untuk bekerja, untuk berusaha. Tujuannya untuk apa? Bukan memperkaya diri sendiri. Itu sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya begitu. Apa yang kita kerjakan jadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan. Dan karena saudara tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri. Makanya jadi budak dosa. Budak dosanya apa? Pengaruh dari dosa sehingga kita saudara lebih kepada cinta uang, cinta harta, cinta materi, cinta pekerjaan dibanding dengan cinta kepada Tuhan. Itu yang namanya perbudakan. Dan kita sadar kalau kita dibebaskan seharusnya kita itu tahu tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang sebelahnya jangan bengong dengerin yang di depan. Itu sudah biasa. Tapi saudara seringkali kita tidak melakukan kebenaran ini. Kenapa? Tidak menyadari sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita. Saudara, salah satu bagian yang paling sederhana saja. Tadi pagi yang belum hadir, ya yang terlambat ya. Saya tahu saudara terlambat itu karena kemarin ada kontainer terbalik. Jadi saudara datang ibadah terlambat gitu ya saudara ya. Apalagi ya macet loh saudara, Jakarta itu super duper macet gitu ya. Begitu rupa. Nah makanya saya mau jelasin lagi di sini saudara ya. Bagaimana saudara kita merespon akan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Dia raja di atas segala raja menyelamatkan kita. Tadi saudara Kolbe menyelamatkan seorang bapak ini. Dan saya tahu persis pasti bapak ini akan kamsia sama bapak ini. Demikian juga kalau kita tahu kita diselamatkan. Kita ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita itu ada rasa hormat sama Tuhan. Rasa respect sama Tuhan. Satu hari saudara Ratu Victoria, ya, Ratu Inggris saudara. Karena Ratu Inggris ini adalah seorang ratu yang betul-betul peduli dengan rakyat. Makanya dia sering belusukan istilahnya. Sering turun, lihat di pasar, lihat para petani. Bagaimana mereka berjelil lelah dan mereka mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup mereka. Makanya Ratu Victoria ini tanpa ada ajudan dan dengan menggunakan pakaian preman. Saudara tahu pakaian preman itu artinya pakaian free man, pakaian bebas. Tapi preman hari ini jadi mengerikan ya saudara ya. Kata preman itu free man, artinya pakai pakaian bebas, manusia bebas. Dia jangan pakai pakaian preman lagi lah, nanti kesannya jelek saudara. Pakai pakaian sederhana, pakai pakaian rakyat. Dia tidak pakai pakaian kebesaran dari sebagai seorang ratu. Dia turun dan kemudian dia ketemu mereka, dan mereka sapa dan mereka mulai mendengarkan inspirasi-inspirasi. Dan orang-orang ini nggak tahu kalau itu Ratu Victoria yang sedang turun ke lapangan. Satu saat saudara ketika dia lagi jalan begitu, lagi ini tiba-tiba hujan turun. Dan waktu hujan turun dia juga nggak bawa payung. Dan saudara tentu saja dia kehujanan dan kemudian dia lari ke sebuah rumah saudara. Dan ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu yang sudah sepuh. Yang sudah usianya sudah lanjut saudara. Dan kemudian Ratu Victoria ini bilang begini, bisakah saya dipinjamin payung, hanya gitu. Dan kemudian orang tua ini, ibu tua ini kasih pinjem payung. Dan rupanya payung itu adalah payung yang bagus saudara. Tapi ketika mau dikasih pinjem, ibu ini berpikir, janganlah, aku juga gak kenal dia, masa nanti aku kasih pinjem payung gak dipulangin.
Ya, berpikirnya begitu. Banyak orang yang asumsi begitu. Tapi memang kenyataannya saudara, kadang-kadang pinjem nggak dipulangin gitu loh saudara. Bilang sebelahnya, kamu kalau pinjem pulangin nggak? Gitu. Ya, apalagi pinjem duit ya susah pulangin saudara. Ya kan seperti itu. Nah, kemudian diganti dengan payung yang jelek. Payung yang zaman dulu kan ada penyangga-penyangganya itu kan. Itu patah, yang ada yang patah. Kemudian udah bolong payungnya. Dikasih payung yang itu. Ratu Victoria dikasih itu. Dan Ratu Victoria bilang, terima kasih Anda telah menolong saya untuk saya tidak hujanan sekalipun payungnya jelek. Dia pulanglah Ratu Victoria sampai di istana. Dia memerintahkan kepada ajudannya dan menulis surat dan ditandatangani oleh Ratu Victoria. Tolong bingkisan ini disampaikan kepada ibu tua itu. Dan ketika ibu tua itu membuka bingkisan itu, ucapan terima kasih dan ada hadiah di situ. Ibu tua ini langsung berteriak dan berkata, ternyata ini seorang ratu yang datang ke rumah saya. Nyesel banget, aku kasih pinjem jelek. Kasih payung jelek. Dia nyesel. Nah saudara, banyak orang juga nggak tahu. Nggak tahu kalau dirinya udah diselamatkan. Makanya saudara, salah satu contoh aja saudara. Di dalam ritual seremonial ibadah ini, saudara mau datang ke gereja itu mau ngapain? Nggak tahu karena nggak tahu saudara diselamatkan apa enggak. Tapi bilang sebelahnya, aku tahu persis aku sudah diselamatkan, bilang. Banyak orang nggak tahu. Makanya saudara datang ke gereja ya saudara seenak sendiri saudara. Ya. Karena yang di gereja yang dilihat Markus. Dia nggak lihat Yesus. Mereka nggak lihat Yesus. Secara iman Yesus ada di tengah-tengah kita, raja di atas segala raja. Tapi berapa banyak yang sadar tentang itu saudara. Sehingga datang ya kepada Tuhan. Ya. Tapi tadi saya di belakang, memang sengaja di belakang. Saudara, saya lihat ketika WL-nya antusias itu. Saudara juga antusias semuanya. Amin. Gak ada yang pegang-pegang HP itu, gak ada. Gak ada yang ngaku maksud saya. Karena apa? Kalau saudara sadar bahwa saudara sedang menyembah Yesus. Seperti ibu tua ini kalau dia tahu persis bahwa yang datang ke rumahnya adalah seorang Ratu Victoria. Wah, mungkin saudara tidak hanya sekedar dikasih payung saudara. Saudara mungkin, waduh ini ibu ini bersujud dan kemudian kamsia. Wah, saudara pasti ada reaksi yang tak terduga apa yang kita bayangkan saudara. Tapi karena nggak tahu, kasih payung jelek, kasih payung bolong. Berapa banyak di antara kita datang sama Tuhan, ya kan saudara, ngasih hati kita setengah-setengah, ibadah setengah, enggak, bukan kita, di luar sono loh. Di luar sono, Kristen di luar sono. Kristen yang di luar sono saudara. Jadi datang gak ngerti mau ngapain. Kalau saudara tahu bahwa ada raja di atas segala raja di tempat ini, saudara akan antusias sama Tuhan. Amin. Ya. Saudara, saya pernah melakukan kesalahan juga sih. Kesalahannya begini. Tahun 2006 itu kan ada gempa di Nias. Masih di Nias enggak? Siapa sih? Tadi mana sih? Philip Mantrova, bukan. Nobel ya kok saya Philip Mantrova. Ya kan? Masih di Nias enggak waktu itu? Masih. Saya pergi bolak-balik ke sana. Dan kemudian kami tim ngumpulin hamba-hamba Tuhan supaya ada satu hati. Kemudian kami bikin semacam ikem, semacam pemulihan supaya hamba Tuhan itu bersatu. Karena waktu itu di Gunung Sitoli itu ada dua kubu antara Katolik dan Protestan gitu kan. Maka kami datang untuk menyatukan itu. Saudara, waktu camp itu saya diminta untuk menyampaikan sesi pertama. Saya sampaikan sesi pertama dan setelah itu saya altar call. Saya lihat di situ saudara semuanya sudah, waduh luar biasa responnya itu, begitu rupa. Ya saya tidak asumsi ya, tapi rata-rata begini loh saudara. Waktu itu kami sebelum ada acara itu,
kami datang untuk namanya bikin KKR tapi yang pengkhotbahnya bukan dari kami, pengkhotbahnya dari Medan. Saudara tahu, dia sambil nyanyi, sambil khotbah, sambil nyanyi, sambil khotbah. Waktu itu dia nyanyi apa saudara? Nyanyi lingkupiku. Itu di lapangan itu saudara tahu nggak? Itu para peserta itu di pojok sana, di pojok sana, di pojok sana itu suaranya itu bergemuruh dengan suara yang sangat sedih. Lingkupiku, Tuhan, karena ada gempa. Karena ada gempa. Saya lihat, tapi ya enak juga lah. Kalau khotbah juga gitu, responnya tinggi itu. Jadi kita juga semangat juga ya bro ya. Iya kan gitu. Wah itu kami, tim kami ada di depan gitu. Terus pengkhotbah ini kita kan ada di panggung juga. Kami ada di panggung juga, kita lihatin. Wah di saat badai bergelora. Langsung asar-asar itu maranin mereka. Apa? Mengunjungi mereka, deketin, doain, dipeluk. Kenapa? Oh di sini ada rekanku Hendrik Sibua. Saya kunjungin your mother. Ya, ketemu dengan mamimu juga kan. Waduh, juga ada di bawah reruntuhan. Berapa hari Tuhan tolong? 3 hari itu di bawah reruntuhan dan kemudian balok-balok beton itu ya digergaji begitu ya. Itu dari Singapura yang gergaji ya kan. Akhirnya bisa dikeluarkan saudara. Termasuk mamanya Hendrik Sibua ya kan gitu. Ya kan gitu. Diselamatkan. Luar biasa ya berkat Tuhan. Makanya itu Hendrik Sibua ini jadi antusias ikut Tuhan. Lihat mujizat yang terjadi. Haleluya. Nah itu dia. Nah saya lanjutin cerita saya ke sana kemari. Kalau saudara nggak ngikutin saya, hilang semua itu cerita. Nah saudara, kami adakan namanya di waktu itu cuman Gunung Sitoli aja kabupatennya. Akhirnya dipecah menjadi Teluk Dalam. Sekarang mungkin ada 5 kabupaten saudara. Nah ketika kami ngadakan retreat itu saudara. Wah itu pada nangis bapak-bapak, ibu-ibu pada nangis semuanya. Saudara saya bilang siapa yang mau didoakan secara khusus. Maju ke depan. Dan waktu maju ke depan saya langsung tumpangi tangan. Palanya itu setengah saya usek-usek karena saya saking semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selesai itu saudara. Ada yang bisikin saya. Ada anggota DPRD itu bilang begini. Pak Markus kenapa? Itu yang Pak Markus doain. Itu ketua sinode. Hah? Ketua sinode? Saya usek. Pak Markus itu ketua sinode di sini dan dia lulusan doktor dari Jerman. Hah? Nah kalau saya tahu mana saya usek-usek palanya. Paling saya doain tumpangin tangan pundaknya kan gitu kan. Oh itu saya doain. Dan dia juga mau juga saya doain. Apa maksudnya saudara? Maksudnya gini loh. Sama orang ketua sinode. Punya gelar doktor, lulusan Jerman saja. Kita hormat. Apalagi Yesus, raja di atas segala raja. Seharusnya kita punya rasa hormat. Saudara beribadah ada rasa hormat. Sama raja di atas segala raja. Yang kedua, minggu lalu temanku, kodeku, khotbah kan di sini ya. Saudara tahu ya itu? Saya panggilnya Kode. Juga begitu, waktu dia khotbah di satu gereja temannya dia. Dan dia turun dari mimbar itu karena dia berdialog gitu loh. Kemudian ada salah satu yang duduk di bagian bangku kedua kayak bapak gitu duduk begitu diparanin. Ditanyain setengah agak dilucuin gitu loh. Dilucuin gitu ya, segala macam. Selesai itu gembalanya bilang gini. Pak. Siapa yang Pak ajak komunikasi, ngobrol gitu. Pak enak banget ngobrol sama dia. Gak tahu siapa dia. Pak itu Kapolda. Ternyata Kapolda. Diajak canda. Saya mau beritahu. Sama Kapolda kalau kita tahu, kita hormat. Betul ya? Ada ketua sinode kita hormat.
Kalau misalnya saudara, ada presiden datang di tempat ini. Saudara, pasti saudara akan hormat, betul nggak? Kira-kira saudara main HP, main sendiri HP? Nggak mungkin. Saudara main HP untuk foto dan bahkan, Pak foto bareng Pak, ya selfie. Nah makanya hari Sabtu ibu-ibu datang ya, ada selfie nanti di sini. Ya, kita hormat loh. Gimana dengan kita? Tadi pagi bicara tentang, saya buka dengan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi memang dia punya gaya pakaiannya seperti itu. Dan bahkan namanya orang India kalau dia udah tingkat tinggi begitu, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Dan dia cuma pakai kain aja. Dan itu adalah budaya mereka, budaya tertinggi. Makanya saat itu ketika dia mau masuk gereja, ditolak. Kenapa? Orang-orang gereja itu necis-necis semua. Do you know necis? Necis bahasa apa ya? Keren-keren semuanya gitu loh, bersih-bersih semuanya. Makanya ditolak oleh Asar, gak boleh masuk. Dan sejak saat itu dia berkata bahwa saya gak mau jadi Kristen. Walaupun saudara hatinya itu percaya Yesus. Semua karya-karyanya itu tidak terlepas dari firman Allah. Dari Alkitab. Makanya tadi saya bilang, dia sampai berkata, I like your Christ. I like your Christ. Artinya aku suka dengan Kristus yang kau sembah. But I don't like your Christianity. Aku gak suka dengan kehidupan kekristenanmu. Kenapa saudara? Karena ada ekstrim. Terlalu ekstrim. Ibadah harus bersih. Memang harus begitu. Tapi saudara saya bilang, kalau saudara memang punya pakaian sesederhana itu, pakailah saudara. Tapi kalau saudara punya pakaian yang agak bagus, kenapa enggak? Tapi jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan, ibu-ibu mau ibadah jam 10, jam 4 pagi udah bangun, udah ke salon. Nah itu keterlaluan lah. Ya kan? Nanti datang ke gereja itu gincoknya tebel sampai meleret ke sini. Kayak Petruk Bagong Semar Gareng. Ya bukan begitu. Tapi tampillah sesuai dengan budaya yang ada. Amin saudara. Itu secara fisik kita menghormati. Menghormati Tuhan. Itu dia. Saya sama ibu dengan 27 hamba Tuhan pergi ke Singapura. Budaya Singapura. Yang pimpin pujian itu anak remaja. Itu saudara pakai apa? You can see my ketiak. Do you know you can see my ketiak? And you know your udel. Kelihatan udelnya begini-begini. Itu kan budaya Singapura. Budaya Indonesia gimana? Mau begitu, Cindy? Kan enggak. Budaya Indonesia berbeda. Ikutilah budaya yang ada. Sebenarnya pakai dasi, pakai jas ini budaya barat. Budaya Indonesia apa? Batik. Enggak apa-apa. Nah kita sekali-sekali pakai. Saya juga enggak pakai dasi, ya, pakai jas. Saya lebih suka juga casual. Tapi itu budaya. Tapi saudara, saya enggak khotbah di depan ini pakai celana pendek. Itu bukan budayanya. Saudara datang sama Tuhan bukan pakai celana pendek. Ya kan betul ya? Saya waktu itu ke Korea bersama nganter Karen ya. Kita ibadah di khusus orang bule itu ibadahnya. Itu pakai kaos pakai celana pendek. Itu budaya. Biarin aja. Tapi saudara di sini masa mau pakai celana pendek? Dilihatin saudara. Doa pakai celana pendek. Apalagi saudara kita itu ada pertemuan besar. Pertemuan yang namanya dalam kitab Mazmur dalam sidang memuliakan Tuhan. Saudara baca nanti itu terjemahan nama. Dalam sidang muliakan Tuhan. Apa? Kekal selamanya. Masa kita itu enggak menghormati saudara pakai baju yang rapi itu menghormati diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Selain menghormati raja di atas segala raja. Budayakan saudara. Kita menghadap Tuhan. Tapi kalau saudara nggak tahu seperti encim-encim tua yang disamperin sama
Ratu Victory, ya nggak apa-apa. Kayak saya kan juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau saudara hari ini tahu kebenaran firman, kita akan menghadap Tuhan dengan baik secara fisik, rohani kita, jiwa kita, kita respect sama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, bilang sebelahnya, kayaknya khotbah ini enak banget buat saya. Amin, saudara. Loh kan saya mulainya dari sini saja, sesederhana ini loh. Tahukah saudara, Yesus mati menyelamatkan hidup saudara? Itu sesederhana itu. Kalau saudara ngerti itu, saudara juga datang sama Tuhan. Saudara dengan ini. Saya nggak ngomong tentang persembahannya, nanti dipikir saya nggak punya duit, ya kan? Ya gitu, saudara kalau Pak Prabowo datang sini atau Pak Jokowi pemimpin kita datang. Terus kemudian kita becek-becek duit kita yang 5.000 itu langsung. Pak ada berkat buat Bapak. Begitu kira-kira? Enggak, saudara kan persiapkan baik-baik. Uangnya di rumah disetrika dulu. Ya. Kemudian masukin amplop-amplopnya disetrika. Ternyata amplopnya kebakar. Enggak jadi. Enggak, maksudnya memberi itu yang terbaik. Amin. Memberi hati yang terbaik. Memberi segala-galanya yang terbaik. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Plan perjamuan boleh maju ke depan. Gak lama-lama saya khotbah. Cukup sampai di sini. Yang penting saudara bisa lakukan dalam hidup ini. Belajar respect sama siapa? Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan saudara dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan Tuhan, saudara dilakukan. Kalau saudara ngerti bahwa Yesus sudah mati dalam buat kita, saudara ngambil roti dan anggur. Bukan seperti kebiasaan. Makanya nanti saudara ketika saudara mengambil roti dan anggur. Kenapa di situ dikatakan orang yang ikut perjamuan ada yang mati. Ya, ada yang sakit. Karena tidak menghormati tubuh dan darah Kristus itu apa? Saudara nggak merasakan apa-apa bahwa ketika saudara itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu dianggap itu makanan biasa. Makanya tidak mengalami apa-apa. Dan kita mengambil itu. Roti. Kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti adalah makan dagingku. Dia berkata, inilah dagingku. Kata makan dalam kitab Injil Yohanes pasal 6. Itu kata makan itu bukan sekedar makan. Tetapi ketika makan itu ada bunyi yang dirasakan keras. Itu artinya bahwa tubuh Kristus telah dihancurkan untuk kita. Makanya saudara nanti ketika ngambil roti, saudara jangan patah-patahin saudara. Di Alkitab nggak berkata bunyi pletek begitu saudara. Tapi saya juga nggak pernah dengar bunyi pletek lagi ya saudara. Justru yang saudara rasakan sambil berdoa ada rasa mak keras. Tuhan terima kasih. Saya percaya itu akan menyatukan dengan Kristus dengan hidup kita. Tapi ada dampak yang lain, fenomena yang lain. Saudara mungkin sakit, saudara putus asa, saudara ngadepin masalah. Yesus telah berkorban untuk kita melalui dagingnya yang dipecah-pecahkannya untuk kita.
Ketika saudara minum memang ini anggur. Tetapi saudara, ketika kita meyakini darah Kristus mengalir dalam hidup kita. Ada sel-sel yang rusak, ada virus, ada bakteri. Kita terlalu yakin dikuduskan, ditahirkan lewat ketika kita menikmati perjamuan Tuhan. Haleluya. Bapak berkati roti dan anggur sebagai tubuh dan darah. Kami akan terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan roti dan anggur dibagikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, terima kasih Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Bapak terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sangat besar. Ketika kami merenungkan akan pengorbanan Tuhan, itu suatu hal yang bukan sesederhana yang Kau kerjakan, yang kami lihat. Tapi betapa pengorbanan itu sungguh sangat besar. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berkata terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Kita tahu pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat hati kita terharu. Sikap hati kita rasa hormat, rasa takut akan Dia. Dan bahkan kita berkata tidak ada yang bisa kita
balaskan kepada dia atas kebaikannya, atas pengorbanannya. Hanya satu hal hari ini kita belajar, kita respect, kita hormat akan dia. Bapak terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Tubuh Kristus bukan hanya menyatu dengan dirimu, tetapi ada dampak dari penyatuan itu. Engkau yang lemah, engkau berkata, Tuhan aku perlu kekuatan. Aku yang sakit, saudara perlu berseru, aku butuh kesembuhan. Aku percaya engkau menyembuhkan aku. Ketika aku berputus asa tiada pengharapan, aku punya pengharapan di dalam engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami terima roti yang kami angkat lebih tinggi di atas kepala. Dengan iman adalah tubuhmu sendiri. Tuhan yang akan mengubah hidup kami. Yang akan terus membawa kami dalam pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sembah dia, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Rasakan akan kehadiran Tuhan melalui roti dan anggur, melalui roti yang saudara telah makan ini. Saudara berkata terima kasih Tuhan untuk dagingmu yang telah dipecah-pecahkannya Tuhan. Haleluya. Saudara yang lemah aku berkata, Tuhan aku dikuatkan hari ini. Aku mengalami kuasa Tuhan hari ini. Aku mengalami jalan keluar hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Mari alihkan cawan di tangan kananmu. Dan saudara angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan untuk tubuhnya yang dipecah-pecahkannya. Sekarang kita berkata terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Tuhan kami mempercayainya Tuhan. Engkau bukan hanya Tuhan menyucikan kami dari dosa kami Tuhan. Dan waktunya hari-hari ini Tuhan. Engkau menyucikan seluruh pikiran dan hati kami Tuhan. Yang selaras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga merindukan dan kami mengalami penyucian dari semua virus, bakteri, semua yang ada dalam tubuh ini yang membawa sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan, darah-Mu mentahirkan. Yang mengalir ke dalam seluruh kehidupan kami bersama dengan darah jasmani kami Tuhan. Menguduskan, menyucikan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bakteri yang merugikan dalam tubuh dimatikan dengan darah Kristus. Virus-virus yang tidak berfungsi dalam tubuh ini digantikan dengan darah Yesus. Dan bahkan sel baru akan tumbuh di dalam hidup ini. Sehingga kami mengalami kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata terima kasih. Untuk darah-Mu, darah perjanjian ini. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Sembahlah Dia. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Betapa besar akan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Itulah sebabnya kami terus mau belajar. Untuk membalas kasih-Mu kami memiliki rasa hormat, syukur, respek kepadamu ya Tuhan. Engkau mengampuni kesalahan kami ketika kami Tuhan melakukan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan Engkau. Tapi kami menyadari bahwa pengorbanan-Mu mengembalikan kami. Tidak lagi kami menyimpang, tapi kami ada di dalam tracknya Tuhan. Setujuan dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Sehingga hidup ini tidak diperbudak lagi oleh dosa dan kesalahan. Serta hal-hal dunia ini Tuhan. Berhala-berhala yang mengikat kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan. Hanya nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan. Bagimu segala pujian syukur. Saudara yang lemah, Kau berkata aku telah dikuatkan. Deklarasikan dalam dirimu, aku yang lemah sudah dikuatkan. Aku yang sakit aku mengalami kesembuhan. Aku yang tidak punya pengharapan, aku punya pengharapan. Bisnisku yang hari-hari ini sangat susah dan jatuh bangun, aku percaya Tuhan selalu membuka jalan. Aku akan mengalami namanya akselerasi yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang kau hadapi bersama dengan Tuhan, engkau dapat lakukan banyak perkara. Dalam nama Yesus Kristus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan saksikan breaking news. Tanya tak tergoyahkan, yang tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta. Dia mencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyurkanlah. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah ibadah remaja pemuda Betel Indonesia hari ini jam 3.30 sore atau setengah 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus dengan tema Demonstrating Faith Through Action. Ya, tadi saya udah bilang pegel ngomongnya, gimana khotbahnya nanti si Bapak saya nggak tahu deh. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak berusia remaja atau yang saat ini juga mungkin yang masih usia remaja hadir di ibadah umum, boleh bisa hadir kembali di ibadah remaja pemuda Betel Indonesia jam setengah 4 sore. Yang pasti nanti ibadah RPBI akan sesuai dengan kategori umurnya masing-masing ya. Jadi akan dilayani sesuai dengan umur remaja pemuda. Dan tadi Bapak udah spoiler juga bahwa hari Sabtu ini jam 3 sore wanita Betel Indonesia juga akan mengadakan ibadah dengan tema selfie. Nah, jadi biasa kita tahu juga bahwa yang sering foto-foto itu siapa? Biasanya yang saya tahu tuh bapak-bapak atau suami-suami suka pegel nungguin istrinya foto nggak selesai-selesai ya. Baru jalan berapa langkah ganti gaya, baru jalan berapa langkah ganti gaya. Biasa gitu ya. Nah,
Karena itu wanita Bethel Indonesia pun mengundang semua wanita di tempat ini. Semua wanita baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan terutama yang demen foto-foto boleh bisa hadir bersama-sama di ibadah WBI jam 3 sore dengan tema selfie. Jadi mungkin nanti siapa tahu kita diajarin cara selfie yang bisa mendapatkan angle yang bagus gitu mungkin ya. Oke, sekarang mari kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai amplop persembahan, mungkin bisa mendapatkannya dari Aser atau juga bisa tersedia di kotak-kotak persembahan. Mari kita semua siapkan yang terbaik atau juga kita bisa melakukan QRIS di depan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, semua anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa cinta-Mu begitu besar bagi hidup kami. Tidak akan pernah terbalaskan ya Bapa. Dan saat ini kami datang untuk kami mengembalikan sebagian kecil dari kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa apa yang kami berikan Engkau akan pergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga dapat semakin terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita semuanya siap untuk memberikan sama-sama kita katakan amin. Amin. Amplop persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan seraya menadahkan tangan. Kiranya Tuhan akan menuntun langkah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu, Tuhan selalu membuat berhasil. Itulah sebabnya andalkanlah Tuhan dalam setiap hal. Karena Dia adalah Raja dalam hidupmu. Dia Tuhan dalam hidup saudara.
dan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan melalui Roh Kudus-Nya menuntun langkah hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.